Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, bertemu lagi dengan saya Bintang EP. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan sukses. Amin. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu hukum semesta dari The Law of Universe ya, yaitu The Law of Attraction, hukum kekuatan pikiran. Apa hubungannya atau kaitannya dengan self-talk? Seseorang yang kurang beruntung hari ini mungkin saja sejak kecil sudah terbiasa berpikir sulit, sehingga program-program yang masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, baik bersumber dari orang tuanya, bersumber dari lingkungannya, dan lain sebagainya, membuat dia merasa tidak layak dan juga merasa menjadi diri yang sial, serta selalu memandang sesuatu dari aspek yang negatif saja. Pikiran sering diperkuat dengan ucapan secara sadar maupun tidak sadar atau self-talk. Kemudian menjadi keyakinan. Lalu dari keyakinan akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan dari kebiasaan akan terbentuk karakter. Dan dari karakter itulah nasib terwujud. Jadi kemana pikiran tertuju, kesanalah energi Anda akan mengalir. Makanya jaga pikiran supaya tertuju ke hal yang benar-benar baik, tidak menuju ke hal-hal yang tidak baik, atau pikiran Anda tersesat, tidak tahu kemana tujuannya. Beberapa cara mengubah nasib dengan berpikir menembus batas pikiran ke arah yang lebih baik, Anda bisa lakukan membiasakan self-talk yang positif, seperti Anda belajar berbicara yang baik-baik. Meskipun Anda belum terbiasa, tapi afirmasikan saja. Seperti misalnya, saya layak dan pantas untuk menjadi juara, dan lain sebagainya. Yang kedua, memperluas sudut pandang dengan mencari alternatif baru. Ketika Anda berada di kondisi di mana teman-teman Anda, tetangga Anda ngumpul ngomongin hal-hal yang tidak memberdayakan diri, Anda bisa segera mencari alternatif baru dengan langsung meng-cancel pembahasan mereka atau memotong pembahasan mereka. Namun jika tidak, Anda sebaiknya segera pamit dari lingkungan sana agar omongan-omongan negatif yang mereka bicarakan tidak Anda dengar, sehingga Anda bisa menjaga kuping Anda, menjaga pikiran Anda, sehingga riwayat kehidupan Anda terlepas atau terjaga dari konten-konten yang tidak memberdaya. Ketiga, melakukan sesuatu baru dan juga berani mengambil resiko. Jadi hanya orang-orang sukseslah yang berani mengambil resiko dan melakukan inovasi. Jangan sampai Anda tidak berani melakukan inovasi. Ketika Anda tidak berani, maka self-talk negatif, yaitu tidak berani, akan terkubur dan tertempel pada Anda sampai akhir hayat. Dan yang keempat adalah meningkatkan ketekunan dan tidak mudah menyerah. Meningkatkan ketekunan dan tidak mudah menyerah, ini adalah salah satu tindakan self-talk yang benar-benar sangat sudah menjadi realitas sukses bagi kehidupan banyak orang di luar sana. Anda bisa tekun dalam mengikuti pembelajaran, semisal mengikuti seminar training saya dan lain sebagainya. Lalu sepulang dari seminar, materi itu Anda pelajari dengan tekun di rumah, terus Anda pelajari dan Anda lakukan. Gagal, lakukan lagi, gagal, lakukan lagi, jangan menyerah, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan pada diri Anda. Dan kebiasaan itulah self-talk Anda, sehingga akan berbuah menjadi nasib. Dan yang berikutnya adalah membangun jejaring yang luas. Ketika Anda sebagai seorang yang, misalkan Anda ini seorang yang pemalu, pendiam, tidak punya banyak relasi, Anda akan mendapatkan, ketika Anda berani, Anda akan mendapatkan seorang yang banyak sekali teman. Di lingkungan pertemanan itulah Anda akan bisa melihat pertemanan Anda adalah orang-orang yang sesuai dengan karakter Anda. Ketika Anda sukses, maka teman-teman Anda, lingkungan Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang sukses pula. Namun ketika Anda tidak sukses, maka Anda akan berteman dan dipertemukan dengan teman yang tidak sukses pula. Itu sudah hukum dari The Law of Universe semesta ini. Yang berikutnya, terakhir adalah mengubah kebiasaan yang tidak baik.
ketika Anda selalu mengucapkan kata-kata atau self-talk yang negatif sepertinya aku tidak bisa deh. Aduh gimana ya, aku ragu, aku cemas banget, aku takut terkena sakit. Maka Anda harus menghentikan, mengubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang benar-benar positif. Semisalnya, aku yakin dan percaya aku tidak sakit karena aku layak dan pantas untuk sehat. Aku selalu menjaga kebersihan dari segi intelektual dan juga dari segi emosional, pikiran, self-talkku terjaga, dan juga spiritual. Aku selalu berdoa kepada Allah meminta perlindungannya. Itu bisa mengubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Jika Anda terilhami oleh suatu tujuan yang mulia, target yang besar, yang menakjubkan, maka dipastikan pikiran Anda akan menerjang berbagai pembatasnya. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dan bahkan menjadi terjadi. Jadi ada suatu pembatas di mana antara tidak mungkin dan mungkin. Di tengah-tengahnya ada suatu pembatas. Banyak orang tidak bisa menembus pembatas ini sehingga orang kehilangan harapan, dan itu yang membuat seseorang pikirannya menarik sesuatu yang membuat dirinya seolah-olah termental block, sehingga dia menjadi terikat oleh sebuah rantai yang sesungguhnya ia mudah untuk memutuskan rantai tersebut, atau rantai itu saya namakan mental block. Jadi pikiran Anda ya akan menembus berbagai keterbatasan. Kesadaran Anda akan meluas ke segala arah ketika Anda berhasil menembusnya. Anda akan menemukan diri Anda berada di dunia yang baru, yang luar biasa hebat, indah dan mengagumkan. Nah sekarang perlahan Anda sudah menyadari bahwa self-talk ini adalah sebuah komunikasi internal Anda. Lantas seberapa besar dari self-talk Anda ini yang positif dan power diri Anda itu setiap harinya itu seberapa besar? Atau jangan-jangan self-talk Anda penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan lainnya? Itu hanya Anda yang bisa menjawabnya. Dalam buku self-talk dari gurunda saya ya, dan juga kelas-kelas saya di mana saya mengisi motivasi pengubah nasib atau self-talk secara tatap muka, kalau Anda ikut, Anda akan memahami bahwa self-talk itu ada sesuatu yang harus Anda ganti. Bagaimana cara mengubah atau mengganti program negatif yang sudah terlanjur terinstal dalam pikiran bawah sadar Anda sehingga nasib hidup Anda tidak lagi sama. Jadi self-talk itu bisa di-cancel dan itu ada prakteknya di kelas saya. Dan mungkin saya akan mencoba membilang di video ini ya. Bayangkan ketika seseorang sedang dimotivasi dalam suatu training atau workshop, namun self-talknya mengatakan, itu tidak mungkin, mana mungkin bisa, ini cuma permainan dan omong kosong si motivator itu saja. Maka dipastikan motivasi yang diberikan oleh trainer atau motivator terbaik di dunia sekalipun, termahal di dunia sekalipun, tidak akan bisa mengubah karakter orang tersebut. Jika karakternya saja tidak bisa berubah, apalagi nasib. Karena dari awal dia ikut seminar, ia sudah terprogram dengan ketidakpercayaan dari teori dan praktek si motivator tersebut. Sementara ada orang yang senantiasa percaya diri, tetap semangat walau dia nyaris tidak pernah mengikuti training-training motivasi. Ia mengatakan bahwa setiap harinya dia berusaha membersihkan diri dari pikiran negatif dan prasangka buruk, sehingga pikirannya selalu fresh dengan positive thinking dan menikmati hidup dengan optimistik, penuh semangat, penuh gairah, dan juga wajar jika ia sukses dalam kehidupannya. Sebab apa? Yang dikatakan berulang-ulang dalam hati setiap hari itulah yang akan terjadi. Maka jangan heran kalau Anda merasa lemas, lesu, capek menghadapi hari Senin, karena bisa jadi self-talk Anda yang salah dengan hari Senin. Ketika Anda bangun pagi, itulah yang membuat Anda jadi lemas. Beda dengan hari Minggu, bangun pagi Anda semangat, giliran Senin lemas, malas, tidak bergairah menjalani hidup.
Banyak orang di luar sana berself talk hari Senin seperti ini. Sudah Senin lagi aja, malas rasanya berangkat kerja. Kalau nggak ada kewajiban, ngapain juga kerja, pengennya mah ini hari Minggu yang kedua. Ketika self talk itu sudah terus menerus diucapkan, baik secara mulut, baik secara pikiran, hati, batin, dan lain sebagainya, maka dipastikan seseorang itu akan tidak menyukai atau tidak sinkron dengan hari Senin. Jadi pikiran itu perlu dijaga. Pikiran itu akan menarik apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ungkapkan, rasakan, ucapkan. Maka itu perlu diwaspadai dengan self talk. Hubungannya dengan the law of attraction itu sangat-sangat sinkron sekali. Baik, terima kasih. Itu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Bintang EP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.